25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB, 193 kepala negara secara resmi mengesahkan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan sebuah program pembangunan dunia yang berisi 17 pembangunan berkelanjutan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs nomor 3, Good Health and Well-being, ialah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Salah satu target pada SDGs nomor 3 yaitu menargetkan mengurangi angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas serta memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Seperti kita ketahui, gawat darurat adalah keadaan mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera. Peristiwa gawat darurat dapat terjadi kapan dan di mana saja. Diperlukan penanganan segera sehingga tidak terjadi kematian dan kecacatan pada korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu kondisi gawat darurat. Di Indonesia, terdapat peningkatan kecelakaan lalu lintas dan memakan 23.000 korban jiwa pada tahun 2019. Golden Hours adalah 1 jam pertama sejak munculnya kondisi gawat darurat pada pasien. Peluang korban untuk selamat dari keadaan gawat darurat ditentukan dalam 1 jam ini. Indonesia saat ini memiliki sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT di bawah Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tahun 2016. Sayangnya, masih banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, seperti respon call center yang masih lambat, adanya waktu delay antara instansi pusat dan PSG daerah, hingga miskomunikasi pihak ambulans dengan IGD rumah sakit yang belum siap. Masalah tersebut menjadi bom waktu yang beresiko menyebabkan kecacatan hingga kematian pada korban. Kami perkenalkan Auto Ambulance Driveless atau disingkat A2D yang merupakan program penanggulangan gawat darurat terpadu modern. Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence pada ambulans, memiliki mekanisme server pusat otomatis untuk mengatur skenario lalu lintas A2D dan berkomunikasi dengan rumah sakit tujuan. A2D hadir sebagai solusi dalam mempercepat waktu penanganan korban gawat darurat. Bagaimana A2D bekerja? A2D nantinya akan ada pada aplikasi smartphone yang dapat didownload secara gratis. Pihak penolong atau korban dapat memanggil A2D hanya dengan menekan fitur emergensi pada aplikasi smartphone. Pemanggil dapat berkomunikasi dengan server pusat menggunakan data internet atau telepon biasa pada aplikasi. Aplikasi akan mengirimkan data berupa status gawat darurat, lokasi GPS, dan waktu pemanggilan. Data akan diterima server pusat, pihak rumah sakit atau klinik, dan dokter yang sudah mendaftar mitra A2D. ATC atau Ambulance Traffic Controller adalah server pusat data yang akan mengkonfirmasi ulang panggilan, menganalisis data, dan mengatur skenario lalu lintas digital untuk A2D. Semua hasil analisis ATC dapat diakses pada server pusat dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi pihak ATC, rumah sakit, dan dokter. A2D sendiri adalah ambulans self-drive berbasis Artificial Intelligence otomatis. A2D bekerja sebagai dua sistem berbeda. Sistem ready akan berdiam di rumah sakit, diperuntukkan untuk kebutuhan rumah sakit. Lalu, sistem on akan berpatroli di area yang telah diprogram dan dijadwalkan oleh ATC. A2D berangkat tanpa menunggu perintah atau hasil analisis dari ATC. A2D sendiri memiliki program khusus yang dirancang dapat mengolah data dari server pusat dan melaporkan statusnya sendiri setiap waktu. Hasil analisis A2D sendiri yang akan menentukan sistem mana yang akan menuju lokasi pemanggilan dan mencari dokter mitra A2D terdekat. Nantinya, ATC akan mengawasi status A2D selama 24 jam, membuat skenario jalur bebas hambatan untuk A2D, dan menghubungi pihak rumah sakit untuk mempersiapkan pertolongan pada korban. ATC akan bekerja seperti menara udara pesawat yang bekerja secara regional, kabupaten, ataupun provinsi. Selanjutnya, fase pembangunan yang terdiri dari pertama, analisis perencanaan pembangunan. Pembentukan ATC yang terdiri dari tenaga medis, kepolisian, TNI, dan programmer pada setiap provinsi di Indonesia. Selanjutnya, analisis pembangunan infrastruktur jaringan 5G bekerja sama dengan provider di Indonesia dan pembangunan lalu lintas digital yang ditargetkan rampung pada tahun 2024.
Selanjutnya, pembangunan A2D dari sisi perangkat keras dan pemrograman dengan bekerja sama pihak otomotif yang sudah mampu memproduksi mobil autopilot dan programmer anak bangsa yang ditargetkan pada tahun 2026. Kedua, uji publik dan pemasaran. Setelah pembentukan A2D selesai, selanjutnya uji coba beberapa unit A2D pada ATC di masing-masing provinsi di tahun 2027. ATC melakukan uji coba kelayakan A2D selama tahun 2027 sampai 2029. Jika uji coba telah berhasil, pada tahun 2030, A2D akan diproduksi lebih banyak untuk disalurkan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia.